Seluruhnya siap. Salam kepada ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Seperti sampai pada hari ini kita baca doa yang berarti sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dela Nirmalasari, Hadir, Bu. Yusnianti, Hadir, Bu. Rizkia Johar, Hadir, Bu. Irmawati, Hadir, Bu. Nita Talia, Hadir, Bu. Nurul Miati, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Mutmainah, Hadir, Bu. Almaida. Hadir, Bu. Oke, Gagok loh. Oke. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Jadi ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Ya, Rizka? Perpindahan status sosial, Bu. Diela? Kayaknya tahu itu Diela di belakang. Tidak tahu, Bu. Yang lain ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Saya, Bu. Oke, Irma. Perubahan status sosial atau posisi sosial individu. Oke, jadi Ibu lengkapi lagi pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kelas sosial tertentu menuju kelas sosial yang lain. Jadi mobilitas sosial ini saya akan membahas dari vertikal dan juga horizontal. Ada yang tahu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Ya, Rizka. Mobilitas sosial horizontal mengacu kepada perpindahan geografis dan tempat tinggal atau juga peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Oke. Ada yang tahu horizontal? Horizontal itu Horizontal itu yang vertikal ada yang tahu? Ya, Irma. mobilitas vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Oke, bagus. Jadi Ibu tambahkan, jadi mobilitas horizontal merupakan perpindahan seseorang dari sekelompok orang yang bersifat sederajat. Jadi itu sederajat itu mobilitas horizontal, sedangkan mobilitas vertikal yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok kelas sosial dari tingkat ke atas atau tingkat ke bawah. Itu merupakan mobilitas vertikal. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Jadi yang pertama itu ada faktor perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial. Pada hakikatnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, baik harkat maupun martabat. Tetapi dalam masyarakat pastinya ada juga masyarakat yang terlahir dari golongan masyarakat bawah dan golongan masyarakat atas. Kedua, ada perbedaan status ekonomi. Perbedaan status ekonomi. Di masyarakat ini pastinya masyarakat itu punya pekerjaan yang beda-beda dan pastinya penghasilannya juga berbeda-beda. Ini juga yang mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial. Ketiga, ada masalah-masalah kependudukan.
menunjukkan artinya itu pertambahan penduduk yang sangat pesat sedangkan penyebaran tidak merata. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab mobilitas sosial. Yang keempat, ada situasi politik yang tidak merata. Situasi politik yang tidak merata, seperti yang telah diketahui bahwa menjelang setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, situasi politik tanah air semakin tidak menentu. Demonstrasi terjadi di mana-mana, bahkan lebih dari itu. Media massa juga memberitakan adanya penjarahan yang dilakukan oleh massa secara beringas. Dan yang kelima, ada ambisi pribadi. Beberapa potensi yang dimiliki oleh manusia, yakni daya cipta, rasa, dan karsa, selalu menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Dengan itu banyak masyarakat yang egois terhadap masyarakat yang lainnya. Itu juga menyebabkan mobilitas sosial. Dan keenam, yaitu motif-motif keagamaan. Agama merupakan prinsip kepercayaan tentang adanya Tuhan yang disertai dengan ajaran-ajaran yang mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga mengatur hubungan masyarakat dengan Tuhannya. Antara manusia dengan manusia, agama merupakan hak asasi manusia yang paling asasi karena berhubungan dengan keyakinan dan pandangan hidup yang berbeda. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh kalian tanyakan. Ya, dia apa? Mengapa keagamaan itu dapat mengaruhi mobilitas sosial? Jadi menurut saya motif-motif keagamaan ini mengaruhi mobilitas sosial dalam bentuk horizontal. Ya, bagaimana? Ya, tunggu dia lah, saya baru menjelaskan, oke? Jadi kenapa agama menjadi faktor-faktor mobilitas sosial? Karena agama di Indonesia ini ada berapa agama? 5, Bu. 5. Nah, itu setara semua. Agama semua setara, itu termasuk mobilitas sosial karena itu merupakan kelas sosial dari pandangan agama. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada yang kurang jelas? Masalah kependudukan, Bu. Masalah-masalah kependudukan kenapa bisa menjadi faktor mobilitas sosial itu? Iya, Bu. Apakah masuk pada mobilitas sosial vertikal ke atas, ke bawah, atau ke horizontal, Bu? Menurut saya masalah-masalah kependudukan ini termasuk ke dalam mobilitas sosial. Bu, kalau saya menurutku, Bu, masalah-masalah kependudukan itu dapat mengaruhi mobilitas sosial vertikal dan horizontal, Bu. Oh, kenapa? Bella? Misalnya Bu, kemiskinan, Bu. Ketika dalam satu keluarga, ketika keluarga tersebut tergolong dalam keluarga miskin, tentunya anak dari keluarga itu memiliki suatu ambisi atau dorongan untuk menjadi kaya, sehingga mobilitas vertikal itu dapat dikategorikan sebagai vertikal. Lalu misalnya masalah sosial, dalam suatu daerah sering terjadi konflik. Tidak jarang penduduknya itu akan memilih untuk pindah ke daerah lain, Bu, sehingga dapat dikatakan bahwa mobilitas itu adalah mobilitas horizontal, Bu. Horizontal dan vertikal menurut kamu? Oke, mantap. Oke, itu saja mungkin yang bisa kalian tanyakan. Itu saja? Ya, Bu. Ya, oke, kita Bu, lanjut. Apa dia lah? Ya, lanjut kita. apakah mobilitas sosial itu memiliki dampak buruk dan dampak
negatif, dampak positif dan negatif Bu. Nah, ini yang jadi tugas kalian ya. Ini yang jadi tugas kalian. Jadi saya akan membagi kelompok terdiri dari 4 kelompok. Jadi tugasnya yaitu sebelum itu saya tulis dulu akibat-akibat dari mobilitas sosial. Akibat-akibat dari mobilitas sosial. Yaitu konflik antar kelas. Ini akan dibahas oleh kelompok 1. Kedua, konflik antar kelompok sosial. Ketiga, konflik antar generasi. Keempat, jadi ini akan menjadi tugas kalian, di mana kalian akan mencari akibat-akibat dari mobilitas sosial. Mengapa konflik antar kelas terjadi, antar kelompok sosial terjadi, antar generasi terjadi, status dan peran juga terjadi. Ini masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini akan menjadi tugas kalian dan dikumpul minggu depan. Jadi cari juga penyelesaian dari konflik tersebut. Berbahaya itu Bu. Jadi untuk menutup mata pelajaran hari ini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan proses seseorang dari kelompok, dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ketua kelas mohon pimpin doa. Salam kepada Ibu.